Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. Materi tentang apa ya? Oke, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting. Coba perhatikan gambar di layar. Kira-kira mereka sedang apa ya? Iya, mereka sedang berdiskusi atau menyampaikan pendapat. Maka hari ini kita akan mempelajari teks diskusi. Dalam teks diskusi bahasa Indonesia, kita akan mempelajari definisi diskusi, manfaat diskusi, apa yang harus dilakukan sebelum berdiskusi, dan jenis-jenis diskusi. Definisi diskusi. Diskusi adalah suatu pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan dengan tujuan mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Tetapi, tidak semua kegiatan yang bertukar pikiran disebut dengan diskusi, karena diskusi merupakan suatu proses bertukar pikiran atau gagasan secara terarah. Jadi, diskusi dilakukan jika ada permasalahan yang hendak dicarikan solusinya dan persoalan tersebut dijadikan sebagai bahan diskusi. Dan dalam diskusi biasanya akan terdapat proses tanya jawab. Secara singkat, teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, satu pro dan satu kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan, atau bisa juga didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Tujuan teks diskusi. Tujuan diskusi merupakan mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Tugas ketua diskusi ialah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan, menengahi anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi. Manfaat diskusi. Diskusi yang baik akan membawa manfaat yang baik. Manfaat diskusi ialah 1. Membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. 2. Mengembangkan daya berpikir. 3. Mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. 4. Melatih kemampuan berbicara, dan kelima, wujudkan proses kreatif. Struktur teks diskusi. 1. Isu atau masalah. 2. Adanya argumen atau pendapat, kemudian berisi mendukung atau pro atau pendapat menentang atau kontra. Ketiga, simpulan atau saran. Apa saja yang harus dilakukan sebelum diskusi? 1. Menetapkan masalah yang akan dibahas. 2. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 3. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 4. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi kelancaran diskusi. Misalnya, unsur-unsur diskusi. A. Unsur manusia. Moderator adalah orang yang bertugas mengatur jalannya diskusi dengan tertib dan tetap sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Moderator juga bertugas untuk membuka dan menutup acara diskusi. Adanya penyaji makalah atau pembicara adalah orang yang menyiapkan makalah, menyampaikan makalah, dan memberikan tanggapan. Kemudian, peserta merupakan orang-orang yang mengikuti jalannya diskusi. Peserta tersebut berhak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh penyaji atau pembicara. B. Unsur materi, seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan atau sasaran. C. Unsur fasilitas, seperti ruangan atau tempat, perlengkapan, misalnya meja, kursi, papan tulis, kertas.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan diskusi. 1. Bersikap sopan dan bijak dalam menanggapi pendapat orang lain. 2. Kuasai pokok pembicaraan sebelum terjun ke dalam diskusi. 3. Gunakan bahasa yang baik dan benar serta simpatik saat mengemukakan sanggahan. 4. Hindari sikap emosional. 5. Kemukakan sanggahan setelah ada izin dari moderator. Urutan langkah teks diskusi. 1. Pembukaan. 2. Ucapan selamat datang pada peserta. 3. Uraian singkat latar belakang dan tujuan presentasi. 4. Perkenalan penyaji dan tema presentasi. 5. Penentuan waktu dan mekanisme tanya jawab. 6. Mengundang pembicara menyajikan presentasi. 7. Rangkuman umum inti presentasi penyaji. 8. Mengundang pendengar untuk bertanya. 9. Ucapan terima kasih kepada penyaji dan pendengar. 10. Moderator menutup presentasi. Tahukah kamu bahwa diskusi memiliki beberapa jenis? Apa saja itu? Berikut pembahasannya. Jenis-jenis diskusi. 1. Seminar. Seminar yaitu diskusi pembahasan masalah secara ilmiah yang membahas permasalahan yang diajukan oleh penyaji di bawah pimpinan para ahli atau pakar. Dalam membahas masalah, tujuannya adalah mencari suatu pemecahan. Oleh karena itu, suatu seminar selalu diakhiri dengan kesimpulan atau keputusan-keputusan yang merupakan hasil pendapat bersama. 2. Simposium. Simposium adalah serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Simposium menampilkan beberapa orang pembicara dan mereka mengemukakan aspek-aspek pandangan yang berbeda dan topik yang sama. Simposium bertujuan untuk mengetahui aspek suatu masalah dalam waktu yang relatif singkat. 3. Panel. Panel merupakan salah satu bentuk diskusi yang sudah direncanakan tentang suatu topik di depan para pengunjung. Diskusi panel dibawakan oleh 3 sampai dengan 6 orang yang dianggap ahli yang dipimpin oleh seorang moderator. Perbedaan pendapat tidak menjadi persoalan, karena pada diskusi panel tidak perlu dicapai suatu kesatuan pendapat atau keputusan. 4. Lokakarya. Lokakarya adalah pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok orang dengan latar belakang pekerjaan yang sama. Pada umumnya, permasalahan yang dibahas terkait dengan permasalahan teknis yang ada dalam kelompok tersebut. Sebuah lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang kecil. 5. Sarasehan. Pengertian sarasehan adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seseorang yang ahli di dalam bidang tertentu, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara mengundang atau menghadirkan sekelompok undangan tertentu. 6. Muktamar. Pengertian muktamar adalah sebuah pertemuan atau permusyawaratan tertinggi yang diadakan oleh pimpinan pusat dalam sebuah organisasi, di mana pertemuan ini akan dihadiri oleh para wakil organisasi tersebut untuk mengambil keputusan mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi bersama di dalam organisasi tersebut. Kaidah kebahasaan teks diskusi. Dalam mengidentifikasi unsur kebahasaan teks diskusi, maka perlu diperhatikan dan dipahami tentang ciri-ciri kebahasaan teks diskusi, sehingga dalam mengidentifikasi unsur kebahasaan teks diskusi akan lebih mudah. Ada beberapa ciri-ciri kebahasaan dalam teks diskusi, yaitu menggunakan tanda hubung perlawanan seperti tetapi, sedangkan, tidak, tetapi, bukan, melainkan, menggunakan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal, mengawali dengan kalimat tanya, dan menggunakan kata modalitas. Berdasarkan penjelasan sebelumnya,
dapat kita tarik kesimpulan bahwa teks diskusi adalah teks yang berisi pendapat pro dan kontra mengenai suatu masalah atau isu. Nah, itu dia penjelasan mengenai teks diskusi. Mudah-mudahan dengan penjelasan tentang teks diskusi tadi dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai teks diskusi. Sampai jumpa di kelas bahasa Indonesia lainnya. Aku cinta bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.